Halo semua, ketemu lagi dengan Mas di sini. Selamat pagi, siang, sore atau malam buat teman-teman yang lagi nonton vlogku kali ini. Diucapkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta, dan pada malam hari ini aku akan pulang ke Purwokerto naik kereta api New Generation. Apa tuh? Kereta api Mataram ya. Ini kali kedua aku akan naik kereta api Mataram New Generation. Yang pertama waktu perjalanan perdana dari Solo ke Pasar Senen. Sekarang kita pulang dari Pasar Senen ke Purwokerto. Seperti apa keseruan vlog kali ini? Ikuti terus vlog kali ini. Aku mohon vlog ini jangan di skip-skip, dan aku mohon kalian tonton vlog ini sampai selesai. Yuk cus, kita naik Mataram New Generation. Stasiun Pasar Senen di malam hari teman-teman. Ini jam 20.25. Kereta kita jam 22.05. Masih ada 1,5 jam. Kita belum boleh masuk ke dalam. Mungkin habis Singasarinya berangkat. Nanti kita akan masuk gate pintu 1. Singasari itu kan berangkat jam 20.55. Nah nanti mungkin belakangnya Singasari, mungkin jam 21.00 gate-nya dibuka untuk kereta api Mataram. Nanti kita masuk gate 1. Lalu di sana juga ada gate 2, itu boarding kereta api Gumarang ke Pasar Turi. Sekarang nunggu kereta api di stasiun Pasar Senen itu nyaman banget. Kenapa tuh? Dengan adanya blower AC blower AC yang besar-besar banget ini, yang banyak dipasang di depan area stasiun Pasar Senen. Jadi membuat suasana di sini tuh dingin, sejuk, dan di belakang juga udah dipasang kaca. Jadi udaranya terjaga di dalam, nggak keluar, jadinya dinginnya kerasa. Dan juga buat aku yang dalam tanda kutip mengenal stasiun Pasar Senen dengan nyamuknya yang ganas-ganas yang suka gigitin sampai bentol-bentol, dengan adanya blower AC ini nyamuknya jadi nggak kerasa ya. Dan ini ada termostatnya, ini 15 derajat, jadi dingin banget. Keren. Di pintu 2 dibuka untuk penumpang kereta api Bogowonto tujuan Lempuyangan. Mungkin ada yang tanya juga, Mas Garda kok nggak naik yang Bogowonto aja gitu ya. Nah, kenapa aku nggak naik Bogowonto? Karena dia berangkatnya lebih awal dari sini jam 21.40. Kalau Mataram 22.05. Tapi sampai di Purwokertonya duluan Mataram. Karena apa? Karena Bogowonto itu kereta cuma lari 100. Kalau Mataram 120. Dan juga harganya itu selisih jauh teman-teman. Bogowonto lebih mahal 50.000 daripada Mataram. Bogowonto premiumnya 300.000, premium yang bisa dapat mundur. Mataram di jam 250 aku dapat. Jadi ya aku pilih Mataram, lebih murah dan lebih cepat. Nanti Bogowonto kita susul di Cirebon Perujakan. Jadi walaupun dia Bogowonto berangkat duluan dari Senen, sampai Purwokertonya duluan Mataram nanti. Oke, pintu buat Mataram udah dibuka karena ini pemeriksaannya 2 lapis. Jadi kita ketemu di dalam ya, Bray.
Oke teman-teman, sudah dibuka pintu boarding buat Mataramnya, dan tadi aku masuk dengan menggunakan face recognition. Jadi tidak perlu mengeluarkan identitas lagi, tidak perlu mencetak tiketnya, langsung aja scan wajah kita ya. Nah, di belakang jalur 3 adalah rangkaian kereta api Progo New Generation, Progo dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Nanti dia akan balik lagi, putar balik ke Lempuyangan lagi. Di vlog yang lalu kita udah pernah naik Progo ya, jadi kita gantian lah naik Mataram. Kan aku kayaknya belum pernah naik Mataram dari Pasar Senen yang New Generation. Pernahnya yang dari Solo kan, yang dari Pasar Senen belum. Jadi gantian. Dan aku nanti di kelas ekonomi, aku di ekonomi 6, nomor 4 Delta apa 4 Alpha gitu lah. Pokoknya nomor 4 deh. Kita tunggu rangkaiannya. Rangkaiannya dari Jakarta Kota, teman-teman. Kalau kereta api Mataram itu rangkaiannya disimpan di Jakarta Kota. Jadi kita tunggu kedatangannya di Pasar Senen. Pintu 1 disiapkan, pintu 1 disiapkan. Bagi juara 1 di arah utara. Dan kalau melintas langsung ada di jalur 1 arah utara. Pemotoran melintas langsung, pintu 1 disiapkan. Ya teman-teman, sudah berada di peron jalur 1 stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita menunggu kereta api Mataramnya datang, rangkaiannya. Rangkaiannya Mataram itu disimpannya di Dipo Jakarta Kota. Jadi beda dengan kereta api Bogowonto, Progo, yang kalau Bogowonto disimpan di stasiun Pasar Senen rangkaiannya, dan kalau Progo langsung putar balik. Kalau kereta api Mataram rangkaiannya dari Jakarta Kota. Jadi kita tunggu rangkaiannya datang. Dan nanti kita berangkatnya jam 22 lebih 5 menit. Jadi berapa menit? 25 menit di depan kereta api Bogowonto, di belakang kereta api Bogowonto. Bogowonto berangkat duluan 21.40, kalau Mataramnya 22.05. Dan nanti Bogowontonya kena susul di Cirebon Perujakan. Kita berangkat 25 menit di belakang, tetap kita bisa ngejar kereta api Bogowonto karena kita larinya 120 km per jam ya. Jadi makanya aku pilih Mataram karena berangkatnya belakangan tapi nyampe di Purwokertonya duluan. Ya, kita tunggu rangkaiannya datang dari Jakarta Kota. Buat yang belum tahu, teman-teman, kereta api Mataram adalah kereta api kelas campuran eksekutif dan ekonomi New Generation yang melayani perjalanan dari Solo Balapan ke Pasar Senen pulang pergi. Dan nama Mataram diambil dari nama kesultanan yang tersohor di abad 16 di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi nama Mataram itu sudah terdengar sangat terkenal di abad 16 di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan kereta api Mataram mulai tanggal 9 Desember 2023 kemarin telah menggunakan rangkaian terbaru eksekutif dan ekonomi New Generation. Jadi sama dengan rangkaiannya Progo ini, Mataram juga pakai New Generation. Wah, itu rangkaiannya datang. Yuk kita lihat rangkaiannya datang. Lokomotif kita kali ini 20402 Capcus.
teman-teman, jam 21.22 rangkaiannya datang tadi, dan aku di ekonomi 6 di sini. Dan yang unik dari kereta api Mataram New Generation adalah kelas ekonomi dan kelas eksekutifnya itu tidak dibatasi atau tidak dipisah dengan kereta makan. Jadi bergandengan eksekutif dan ekonomi. Biasanya kan kalau eksekutif atau perbedaan kelas antara eksekutif ekonomi atau antara bisnis eksekutif atau bisnis ekonomi itu dipisahkan oleh kereta makan. Nah, kalau kereta api Mataram ini keunikannya eksekutif dan ekonominya bergandengan, tidak dipisahkan kereta makan. Yuk kita masuk. Kita di nomor 4 Delta. Sini sebelah kiri. Kita buka jendelanya dulu. Yolah. Oke, selesai kita meletakkan tas di bagasi atas. Kita di IK302475 milik Depo Induk Solo. Yuk kita ke depan dulu, kita lihat lokomotif dinas kita. Lokomotif dinas kali ini yang berdinas kereta api Mataram yaitu CC20402 Depo Induk Yogyakarta. Yuk kita ke depan, kita lihat lokomotifnya. Nah, yang tadi aku bilang kereta makannya tidak memisahkan antara eksekutif dan ekonomi, tapi kereta makannya ada di tengah-tengah kereta ekonomi. Jadi di antara ekonomi 5 dan ekonomi 4. Jadi kereta makannya berada di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5, tengah-tengahnya kereta makan. Biasanya kan kereta makan memisahkan perbedaan kelas ya. Tapi kalau di kereta api Mataram ini unik, kereta makan di tengah-tengah kereta kelas ekonomi antara ekonomi 4 dan 5. Karena posisi kereta pembangkitnya berada di belakang, jadi untuk kereta ekonomi 1 persis di belakang lokomotif dinas. Ekonomi 1 di sini persis. Dan inilah lokomotif dinas kita kali ini, CC 20402. Oke, 20402 ikut ya. Untuk HSD-nya bawa 2250. 402 ikut ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman juga ada yang tanya, Mas, kok liverinya beda ya antara kelas eksekutif dan kelas ekonominya Mataram? Kan satu rangkaian kok liverinya berbeda. Kelas eksekutifnya liveri merah kelereng, kalau kelas ekonominya liveri garis biru muda. Ya, jadi gini teman-teman, ceritanya kereta api Mataram ini untuk kelas eksekutifnya itu menggunakan rangkaian K1 atau kereta kelas eksekutif cadangannya Solo yang biasa dipakai oleh kereta api Argo Dwi Pangga. Dulu Argo Dwi Pangga kan liverinya kayak gini ya. Waktu pertama kali launching liverinya kelereng merah ya. Nah, untuk kelas ekonominya menggunakan transit yang baru. Jadi beda liverinya. Liveri ini belum diganti liveri yang pink yang eksekutif. Kalau kelas ekonominya sudah memakai liveri garis terbaru. Memang kabarnya kereta api Mataram itu memang dengar-dengar
nggak dapat new gen teman-teman, tetapi rangkaiannya new gennya kereta lain dialihkan ke kereta api Mataram, dan yang itu setnya bukan yang ada ekonominya, bukan yang ada eksekutifnya, jadi ekonomi semua. Nah, maka dari itu kelas eksekutifnya menggunakan rangkaian cadangannya Solo yang biasa dipakai Argo Dwi Pangga. Itulah makanya liverinya berbeda. Yang satu ekonominya liverinya garis warna biru muda, yang livery new generation kekinian. Kalau yang eksekutifnya liverinya masih livery kereng merah khas new generation yang pertama kali luncur. Untuk sarana new generation kereta api Mataram ini, untuk persambungannya masih menggunakan akordeon harmonika yang ciri khas kereta new generation Inka yang terbaru ya. Jadi ini akordeonnya yang mengantisipasi air bila hujan supaya tidak bocor, dan juga mengurangi suara dari luar, kebisikan suaranya. Jadi dengan akordeon ini suaranya jadi kedap. Ditambah pintunya yang pintu tekan geser, jadinya kekedapan kabin akan lebih sunyi karena pintunya pintu elektrik yang bisa menutup dengan rapat. Bodohnya aku teman-teman, asli. Tadi aku kan refleks masuk ke ekonomi 7 ya, karena aku kan biasa di ekonomi 7, di paling belakang lah pokoknya lah ya, di rangkaian paling belakang, mau eksekutif mau ekonomi pokoknya di belakang. Aku refleks masuk ekonomi 7, pikirku aku di ekonomi 7 nomor 4 delta, ternyata aku di ekonomi 6. Aduh, nomornya 4 delta, cuma aja aku di ekonomi 6, nggak di belakang ekonomi 7. Ya nggak tahu kenapa lagi pas pesen tiket, mungkin karena melihat ekonomi 6 masih lebih kosong daripada ekonomi 7, aku pilih di ekonomi 6. Aduh, malu, tadi ada penumpang yang dudukin gitu ya, kok nomornya samaan, ternyata aku salah ya, namanya manusia ya bro. Apalagi ini udah jam 10 malam, udah ngantuk, nggak apa-apa. Aduh, mungkin ada yang tanya, Mas, harga tiket kereta api Mataram ini berapa dari Pasar Senen ke Purwokerto? Oke, aku dapat tiket kereta api Mataram kelas ekonomi ini di tarif Rp250.000. Buat aku 250.000 dari Senen ke Purwokerto itu murah loh. Udah dapat kereta ekonomi new generation terbaru. Dibandingkan sebelah tuh Bogowonto yang pakai stainless steel generasi pertama yang bukan new generation, yang bisa duduk mundur, lebih sempit kursinya, harganya 300.000. Jadi makanya aku pilih yang lebih murah, Mataram 250, sampainya duluan pula. Bogowontonya berangkat duluan, nanti kita kejar, kita susul, kita sampai duluan. Bogowontonya datang di Purwokertonya belakangan. Jadi makanya aku pilih yang lebih murah dan yang lebih cepat, karena kita akan berlari dengan kecepatan maksimal ini 120 km per jam. Logonya bukan Puong tapi CC 20402. Bakalan keren di jalan nih. Oke, perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 11-12-12, 4,5 jam. Kita nanti sampai di Purwokerto jadwalnya jam 2 lebih 44 menit. Oke, 4 menit lagi berangkat, ikutin terus sampai Purwokerto ya. Nanti kita juga mungkin lepas Cikampek, kita ke kereta makan, kita minum-minum lah yang hangat-hangat. Untuk interiornya kereta ekonomi new generation kereta api Mataram ini teman-teman, sebenarnya sama semuanya, jiplek persis dengan kereta api Logawa, kereta api Progo new generation yang sudah beroperasi duluan. Dan juga ini speknya itu bodinya sama dengan kereta eksekutif new generation juga. Bedanya kursinya aja yang lebih rapet. Kalau di eksekutif kan 50 penumpang, kalau di ekonomi new generation ini cuma 72 penumpang. Jadi karena kursinya lebih rapet, jarak antar kursinya juga lebih rapet. Tapi buat aku masih prefer tuh, masih bisa lurus sih, masih nyaman aja, dan kursinya ini besar ya, walaupun agak sedikit keras sih menurut aku, cuma nyaman aja, ergonomisnya pas. Jadi kalau eksekutifnya tadi Mataram kan yang cadangannya Dwi Pangga itu kan kursinya biru semua warnanya kan. Nah kalau yang ekonomi ini ada glis warna kremnya.
Dan yang baru di tahun 2025 ini adalah ini dia, Wastebek. Wastebek bacanya gimana sih? Jadi yang tahun lalu itu tempat sampahnya di kereta itu menggunakan plastik berwarna putih, sekarang diganti kertas. Jadi lebih ramah lingkungan dan lebih elegan sih menurut aku daripada pakai kresek. Elegan pakai ini, juga ada logonya pula, jadi lebih keren. Kereta api Mataram diberangkatkan tepat dari Pasar Senen pukul 22:05. Kita mendahului Progo yang berangkatnya nanti jam 23:00. Dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Mataram yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 59 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Our duty officers or call the number displayed on the train wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Indonesia. Sebagai wujud komitmen kami terhadap keselamatan pelanggan, kami akan menyampaikan beberapa aspek keselamatan selama dalam perjalanan. Lanjut usia, ibu dan anak-anak. Saat proses evakuasi berlangsung, tolong melalui pintu secara bergantian dan perhatikan lingkungan sekitar. Jika pintu tidak dapat terbuka, gunakan palu pemecah kaca yang telah tersedia di sisi kiri dan kanan kabin pelanggan. Untuk memecahkan kaca jendela kereta, keluarlah melalui jendela dengan hati-hati dan tunggulah instruksi selanjutnya dari petugas kami. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. Pemberhentian pertama kereta api Mataram di stasiun Bekasi. Kita masuk jalur berapa ini? Jalur 3 stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi, teman-teman, yang naik dari Bekasi juga lumayan banyak ini penumpang kereta api Mataram. Jadi memang strategis juga kereta-kereta
jarak jauh berhenti di Bekasi, karena kalau ke arah timur penumpang yang domisili di Bekasi, Jakarta Timur, daripada jauh-jauh ke Pasar Senen bisa naik dari stasiun Bekasi ini. Banyak juga yang naik. Untuk mode malam atau mode dimmer kereta api Mataram New Generation ini disetel sama Pak TKA-nya adalah posisi dimmer ya. Jadi bukan posisi yang benar-benar mati, benar-benar gelap seperti kereta eksekutif New Generation Argo yang pernah kita naikin. Ini disetel mode dimmer, jadi nggak terlalu gelap, nggak dimatikan semuanya. Sebenarnya kalau buat aku nggak masalah sih dengan mode kayak gini. Kalau kita ngevlog, kita ngomong kayak gini masih kelihatan wajahnya. Tapi kalau mode yang dimatiin semuanya total, itu nggak bisa kelihatan kalau kita ngevlog kayak gini. Kalau dibilang silau atau enggak juga sih sebenarnya sih, karena lampunya itu berada di sekat bagian dalam atasnya, jadi nggak benar-benar langsung menyorot mata ya, tapi lampunya disekat dalam, jadi nggak terlalu silau. Dan lampunya pun juga lampunya warna kuning soft gitu, jadi nggak terlalu cerah, agak soft gitu, jadi ramah buat tidur juga sih kayak gini sih, remang-remang. Sambil kita review ya interiornya ya teman-teman ya. Untuk kereta Mataram Economy New Generation ini, interiornya tuh persis banget dengan kereta New Generation yang lainnya, baik itu kelas eksekutif maupun kelas ekonomi. Bedanya kalau yang kelas ekonomi kursinya lebih rapat aja, 72. Dan kekhasannya yang pertama adalah interiornya yang seperti kereta cepat ya. Jadi ini KCIC Pro. Lalu di atasnya, di bagasi atas itu ada motif bunga kawung. Lalu ke bawah dikit, nomor tempat duduknya menggunakan LED, bukan plat yang dipasang lagi. Untuk kursinya menggunakan kursi formasi 22 yang cukup tebal, dilengkapi dengan kantong kanguru yang berisi tempat sampah wash the bag ya, kantong kanguru. Lalu untuk space di bawahnya juga nggak terlalu sempit, lumayan lega juga. Ada colokan universal 2, jadi mau itu charger T atau charger U semuanya bisa masuk karena universal ya. Lalu jendelanya yang lumayan lebar dengan tirai rolling, tirai gulung ya. Lalu meja dindingnya yang di sini hilang, digantikan meja yang di tembok seperti ini. Jadi ada celahnya untuk meletakkan handphone, bisa meletakkan minum, bisa di sebelah pojok. Lalu ada capstone untuk menyantelkan, menggantungkan jaket
stop atau juga bisa menggantungkan makanan oleh-oleh gitu. Lalu apa lagi, ada televisi walaupun ini kelas ekonomi tapi ada televisi, tapi untuk tayangannya ya bisa dikata monoton, itu aja. Lalu apa lagi ya, oh ya ada handrest. Ini handrest bedanya nggak ada mejanya ya, kalau eksekutif ada segini. Udah deh gitu doang, nanti kita lihat toiletnya ya. Sorry teman-teman, aku ketiduran lepas Cikampek, tiba-tiba tidur dengan sendirinya. Bangun-bangun udah langsung kadokan gabus, langsung aku ke restorasi. Dingin banget soalnya di kabin, jadi aku ingin menghangatkan badan. Aku beli Xiaomi cuanki sama wedang sereh lemon jahe geprek. Totalnya ini 50.000. Sampai mana ini? Nah, kita udah masuk ke Jatibarang. Sambil makan ya. Sebenarnya aku pengen beli bakso enak, coba bakso enak itu lagi habis teman-teman, jadinya aku beli Xiaomi yang berkuah. Kita buka. Susah Xiaomi yang rasa cheese sama wedang sereh lemon jahe geprek. Ini sama-sama panas jadi menghangatkan badan. Selamat makan. Ini restorasi Kereta Api Matpara. Apa ini? Jakarta. Ya, kita ketemu Jakarta Premium dari Surabaya Gubeng tujuan Jakarta Pasar Senen. Jakarta rangkaian panjang. Seger bray kalau minum wedang sereh lemon jahe geprek. Ada gula batunya juga, jadi kalau masuk angin enter wind itu jahe itu adalah obat yang paling paripurna untuk menyembuhkan masuk angin ya. Udah jam 00.31 ini merapat stasiun Bango 2 Arjawinangun. Agak terlambat keretanya karena tadi di daerah Kosambi, Kelari, Dawuan itu ada taspat, jadi agak terlambat ya 5 menit 10 menitan lah. Oke, nggak apa-apa, kita nggak ngejar waktu. Dan ini kereta cepat ya, kereta 120 itu pasti ngejar waktunya agak susah. Maka dari itu
Kita lihat nanti di Cirebon lambat berapa. Sambil minum wedang lemon chai geprek di restorasi di M10246. Ya teman-teman, sambil menikmati wedang serai lemon chai geprek, ini itu aku berada di M10246, kereta makan Standstill New Generation yang keluaran terbaru yang sangat mewah. Kenapa mewahnya teman-teman? Karena ini tuh serasa kayak kafe berjalan. Interiornya benar-benar megah, mewah. Ada ukiran bintang-bintang di tembok yang menjurus ke langit-langit. Lalu juga di sini kursinya juga ada motif batiknya ya. Jadi nuansa batiknya, nuansa Jawanya itu ada. Dan mejanya itu banyak. Jadi buat teman-teman kereta makan ini tuh mejanya banyak banget. Dan kalau pengen makan, pengen minum, enjoy banget kalau nongkrong di sini. Ditambah kacanya besar sekali. Malam ya nggak kelihatan ya, tapi kalau siang bener-bener wah, itu serasa naik panoramik. Bener-bener kacanya lebar. Dan suhu di kereta makan ini juga sama seperti di kereta penumpang ya, di kabin penumpang, 23-24 derajat, jadi cukup dingin. Maka dari itu ini nih jurusnya nih, wedang serai lemon chai geprek biar nggak masuk angin. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda. Kereta api Mataram masuk di jalur 3 stasiun Cirebon Kejaksan dan berjumpa dengan kereta api apa ini? Argo Dwi Pangga. Oh, Taksaka, kereta api Taksaka dari Yogyakarta tujuan Gambir. Taksaka New Gen, sang anak mas. Kita lihat di Pangga teman-teman. Kita bisa berangkat 53 tepat 0053 dari stasiun Cirebon. Tadi sudah melakukan pergantian kru masinis dari masinis Jakarta tadi kalau nggak salah dioper ke masinis Purwokerto. Ya sudah berangkat stasiun Kejaksan Cirebon, berhenti lagi nanti di Bumi Ayu. Dan kita akan berekspresi lagi Cirebon Prupuk 120 km/jam. Apakah tembus? Let's see, kita lihat bareng-bareng. 120 nggak ya? Kita melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan teman-teman, dan kita menyusul kereta api Bogowonto.
Padahal tadi itu kita berangkat di belakangnya Bogowonto 25 menit, tapi kekejar juga akhirnya. Iya, karena kita lari 120, Bogonya cuma 100, kekejar sampai Cirebon Perujakan dan kita duluan. Jadi kita berangkat belakangan tapi nanti sampainya duluan. Harga tiketnya lebih murah ini daripada Bogowonto. Tadi di awal aku udah jelasin ya. Jadi makanya buat teman-teman naik Mataram lebih murah daripada Bogowonto. Nggak tahu ya di KPK 2025 nanti apakah masih Bogowonto yang kena susul atau enggak sama Mataram. Aku nggak tahu, kita lihat besok ya. Kena susul apa enggak? Kamar kecil atau toilet kereta api Mataram ini terdiri dari 2 kamar kecil ya, 2 toilet ya. Toilet wanita yang pintunya berwarna merah muda atau pink, dengan toilet pria yang pintunya warna biru. Untuk toiletnya sama aja seperti kereta New Generation yang lain teman-teman, nggak ada perbedaan. Toiletnya terkesan nggak terlalu lebar tapi elegan dan simple aja dan bersih, jadi keren. Toiletnya simple dan pintunya juga pintu lipat, jadinya tinggal ditutup aja ya. Mantap. Ini bukan CC 206 loh teman-teman, ini 20402. Gokil, 117. Jadi kata siapa 204 nggak bisa ngebut. Swos. Ekspresikan larimu. Baik teman-teman, perjalanan kereta api Mataram sebentar lagi akan tiba di stasiun Purwokerto. Akan berhenti di stasiun Purwokerto dan keretanya akan melanjutkan perjalanan ke Solo Balapan. Kesimpulannya, naik kereta api Mataram ini, buat aku naik kereta api Mataram ini jadi pilihan kalian kalau mau ke Jogja ataupun Solo dengan rangkaian yang nyaman, rangkaian terbaru New Generation yang diproduksi oleh PT Inka tahun 2024. Jadi daripada naik kereta api yang lain yang belum New Generation, aku saranin naik kereta api Mataram ini sih. Keretanya nyaman, keretanya lebih modern, keretanya lebih elegan, dan menurut aku sampai di Solonya bisa langsung beraktivitas. Jadi sampai Solo itu kan jam 6 pagi, berangkat dari Jakarta pun jam 10 malam. Aku kira kalau macet udah agak sedikit terurai jam segitu ya. Jadi buat aku jamnya juga cocok kalau naik Mataram ini. Sampai di Solonya pun jam 6 pagi, sampai di Jogja jam 5 pagi. Jadi nggak usah nunggu terlalu subuh di stasiun Jogja ataupun Solo.
pas banget waktunya, begitu sampai bisa langsung wisata atau beraktivitas atau meeting atau kuliah, itu kekejar banget naik kereta api Mataram ini. Dengan kecepatan 120 km per jam, menambah keunggulan kereta ini daripada kereta yang lain, terutama kalau dibandingin sama Bogowonto tadi. Bogowonto berangkat duluan, tapi sampai Purwokerto kita yang duluan, karena Bogowonto cuma lari 100, kita 120, jadinya lebih cepat kereta api Mataram. Ini berlaku di KPK 2023 ya. Nah, KPK 2025 seperti apa? Next time kita naik kereta api Mataram di KPK yang terbaru ini ya, 2025. Begitu saja vlog naik kereta api Mataram. Ini vlog dibuat di KPK 2023 ya, di bulan Januari, jadi belum KPK baru. Jadi aku terima kasih teman-teman buat kalian semua yang udah nemani aku dari Pasar Senen sampai Purwokerto nanti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau Anda suka video ini silahkan klik like, dan jangan lupa main-main di channelku, tonton video yang lainnya. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dah. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, persiapkan diri Anda. Oke teman-teman, jam 2.42 kita masuk stasiun Purwokerto. Datangnya awal 2 menit. Kita sampai di stasiun Purwokerto. Yuk, mari pulang. Marilah pulang. Apa ini? Ada logo 20155 langsir itu. Awal 2 menit kita masuk ke stasiun kota Purwokerto. Oh, tadi itu logonya Malioboro. Tadi itu logonya Malioboro, teman-teman. Malioboro Express dari Malang. Baru datang dia. Oke, awal 2 menit sampai di Purwokerto. Jam 2.42. Yuk kita pulang. Jam 10 pagi nanti aku harus ke stasiun lagi. Kita kerja lagi. Oke, thank you ya, see you.